kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bahwasanya pernikahan itu bukan hanya untuk pajangan, bukan hanya tanpa makna, tapi untuk membangun sebuah rumah tangga yang akan memunculkan sakinah untuk dua belah pihak, untuk laki-laki atau perempuan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan antum semuanya di kesempatan pagi hari ini di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, TV dan juga Radio Roja. Teriring doa dan harapan semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, rahmat, dan kesehatan untuk kita semuanya. Tak lupa kita memuji serta bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan pada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan ikhwatal Islam, kita akan segera mengikuti bimbingan dan pelajaran yang akan disampaikan dari program Fiqhul Usrah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khalid Samhudi Alsi hafidhallahu ta'ala sesaat lagi, dari bahasan yang sangat menarik, jangan tergoda oleh syaitan. Seperti apa dan bagaimana pembahasan ini kita akan simak kurang lebih 1,5 jam ke depan. Dan kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, silahkan di 021-823-6543. Anda bisa menghubungi kami via telepon secara langsung maupun Anda kirimkan pertanyaan melalui pesan singkat WhatsApp. Selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal maskuran ya Ustaz. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat Roja, merhati Roja di mana berada, alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini dimudahkan Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu kembali dalam Fiqh Usrah. Sebuah pembahasan yang insyaallah ta'ala membahas kehidupan kita sehari-hari, jelaskan tentang bagaimana tips-tips yang kita dapat dari para ulama rahimahullah ta'ala berkenaan dengan menjalin kehidupan rumah tangga yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah, kita bahas pada pertemuan terdahulu bahwasanya yang namanya rumah tangga itu tidak mungkin lepas daripada kekurangan, juga dari ketidakcocokan. Karena mengumpulkan dua sosok manusia yang lain jenisnya dan terkadang juga beda sukunya, beda bangsanya, beda daerahnya, adalah perkara yang sulit untuk kemudian semuanya harus serasi, semuanya harus tepat sebagaimana baju dikenakan oleh seseorang. Namun Quran ini bukanlah kendala untuk kita bertahan rumah tangga kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat nanti. Oleh karena itu, ketika terjadi kekurangan yang ada, kita ingat bahwasanya di sana ada upaya dari iblis dan tentaranya yang berusaha untuk memporak-porandakan rumah tangga kita. Memang kita tidak pungkiri bahwa tugas ataupun kerjaannya iblis ini adalah merusak agama, merusak akhlak, merusak pergaulan, merusak juga hubungan suami istri, merusak persaudaraan, bahkan merusak semua yang ada di sana kebaikannya. Setiap hari ya, iblis mengirim tentaranya, mengirim utusannya untuk menggoda manusia di mana-mana. Maka seorang wanita
dan juga seorang suami dan istri harus mengerti ini semua. Bahwa di sana ada iblis dan tentara yang berusaha menggoda kita semua untuk memporak-porandakan rumah tangga kita, merusak rumah tangga kita. Sehingga dengan demikian kekurangan yang ada harus disikapi dengan benar dan tidak mengikuti godaan syaitan yang berusaha untuk memisahkan antara suami dan istri. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, bahwa beliau bersabda, in iblisa yada'u arsyahu 'alal ma'i thumma yab'atsu sarayah. Iblis itu meletakkan arsy sehingga sananya di atas air, kemudian mengutus utusan tentara ataupun anak buahnya untuk membuat kerusakan. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Tentara paling dekat, artinya yang dia akan didekatkan oleh dia, diangkat, ditinggikan kedudukannya oleh sang iblis ini adalah yang paling besar fitnah pada manusia. Bayangkan bagaimana iblis memberikan kepada tentaranya kedudukan yang tinggi bila mampu memfitnah manusia dengan fitnah yang besar. Yaji'u ahaduhum, salah seorang mereka itu datang. Fayaqul, mengatakan, fa'altu kada wa kada, aku telah berbuat demikian dan demikian. Fayaqulu, maka iblis mengatakan, ma sana'ta syai'an, kamu itu belum berbuat apa-apa. Artinya belum ada nilainya bagi iblis. Thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu, kemudian yang lainnya juga datang dan mengatakan, ma taraktuhu hatta fatu bainahu wa baina mar'atihi, aku tidak tinggalkan ia sampai aku pisahkan antara dia dengan istrinya. Artinya yang kedua mengatakan bahwa saya mampu memisahkan pasangan suami istri dalam rumah tangganya. Fayudnihi minhu, maka iblis pun menariknya, artinya mendekatkan ia, dan kalau bahasa kita adalah didekatkan ke singgasana iblis tersebut. Fayaqul, muji, ni'ma anta, kamulah terbaik. Ni'ma anta, kamulah yang terbaik. Artinya di sini dijelaskan oleh Amash, seorang perawi, fayaltazimuhu, maka iblis pun menahannya untuk tetap bersama sang iblis itu, disayangi, didekatkan kedudukannya ketika apa? Dia mampu untuk memisahkan pasangan suami istri. Nah, kita semua harus bisa tafakuh dalam hal ini. Harus mampu memahami hal ini. Bahwa ternyata ada satu ambisi, satu program yang sangat dianggap luar biasa oleh iblis, yang menjadikan anak buahnya menjadi anak buah terbaik bagi iblis, yaitu bila mampu memisahkan pasangan suami istri. Sehingga apapun juga sebab ataupun cara untuk bisa memisahkan pasangan suami istri akan mereka kerjakan, mereka akan sungguh-sungguh melakukannya karena mendapatkan hadiah luar biasa dari iblis, big bossnya mereka ini. Oleh karena itu, harus memahami bahwa ada musuh yang tersembunyi, musuh yang melihat kita namun kita nggak melihat dia, yang mengalir bersama aliran darah kita,
yang terus berusaha untuk membuat tipu daya, yang terus berusaha untuk udah memberikan was-was, mengarahkan kepada hal yang buruk pada kita semua. Bagaimana Nabi jelaskan dalam hadis yang mulia ini, bahwa ternyata iblis itu sangat bangga bila anak buahnya mampu menceraikan pasangan suami istri dengan semua cara yang ada. Sehingga bila kita mendapatkan dari rumah kita kekurangan yang ada pada istri kita atau pada suami kita, jangan sampai kita lupa akan hadis yang mulia ini. Oh, ternyata di sana ada iblis yang sangat bangga, yang sangat senang bila kita bercerai dengan istri kita. Oleh karena itu, ya, jangan sampai kita menjadi pembantu iblis dalam mendapatkan tujuan yang besar versi mereka. Oleh karena itu, ya, iblis akan berusaha memberikan pada kita bisikan-bisikannya, ya, sehingga puas dengan pasangan kita. Berusaha juga untuk menarik kita dengan segala cara, membanding-bandingkan dengan orang lain yang lebih hebat, yang lebih cantik, lebih gagah, lebih kaya, dan lain sebagainya. Sehingga berusaha bagaimana caranya kita tidak puas dengan kita, dan akhirnya kita selingkuh, atau yang lainnya yang akan membuat rumah tangga itu berantakan dan hancur. Setiap muslim harus mengerti bahwa ia punya musuh abadi yang tidak pernah diam. Musuh ini sangat pakar, sangat dalam pengetahuan bagaimana menggoda manusia, memiliki pengalaman yang luar biasa banyaknya, dan punya percobaan yang luar biasa, beraneka ragam macamnya. Ya, sejak Adam alaihissalam, ya, mereka menggoda manusia sedikit demi sedikit, gagal pertama, yang kedua, ketiga, sampai mendapatkan cara, ya, berhasil menyesatkan Adam alaihissalam. Kemudian Adam turun ke muka bumi ini. Iblis pun menggoda anak-anak Adam alaihissalam dan berhasil saling bunuh. Kemudian sampai berhasil memalingkan mereka dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bagaimana mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, skill, ya, cara, ya, pengalaman untuk menggoda manusia yang sangat luar biasa. Ribuan tahun, bahkan mungkin jutaan tahun, ya, iblis menggoda manusia. Ya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan padanya kekuasaan untuk berbuat semau-maunya. Allah jaga hambanya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu menjaga, ya, dirinya, menjaga keluarganya dengan zikir-zikir dan dengan Al-Quran, ya, sehingga ketika masuk rumah berdoa, ketika suami juga berdoa, ketika makan berdoa, sampai ketika marah pun kita berta'awud, berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dan dalam semua urusan kita butuh untuk berlindung dari setan. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, surat An-Nas-nya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Artinya kita menggunakan 3 nama Allah, ya, Rabbun nas, ilahin nas, bikin nas, 3 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlindung dari godaan setan yang terkutuk ini. Jadi kita butuh untuk terus berlindung, jangan sampai setan itu, ya, berserikat dengan kita di rumah kita, di anak-anak kita, di rumah tangga kita, sehingga kita butuh untuk memiliki perlindungan diri, ya, dengan zikir-zikir yang mubarakah, yang penuh berkah, dengan Al-Quran,
dengan doa-doa yang sudah dicontohkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, seorang muslim harus berhati-hati dan ingat terus bahwa di sana ada tipu daya syaitan yang berusaha untuk menghancurkan rumah tangga kita. Dan alangkah bangganya iblis ketika melihat rumah tangga kita hancur, berantakan. Maka tentunya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu menjaga rumah tangga kita dari hal seperti itu, maka iblis akan marah, akan dongkol dan tidak senang karena tidak berhasil menggoda kita untuk merusak hubungan dengan istri kita. Demikianlah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua dengan zikir-zikir, dengan doa-doa, dengan Al-Quran, dan iblis dan tentara-tentaranya ini. Maka setiap muslim, pasangan suami istri harus selalu ingat dengan ini semuanya. Harus melihat kembali bahwasanya ia adalah objek godaan syaitan. Objek yang sedang dilihat, dibidik oleh syaitan untuk dipecah belahkan, untuk dibuat cerai-berai di rumah tangga kita. Maka dengan demikian kita berhati-hati tidak membuat emosi kita bertindak yang tidak benar dan melihat kekurangan pasangan kita bukan sebagai kekurangan yang harus dibuang, namun harus dilengkapi, ditutupi dan diperbaiki sehingga kita mempertahankan rumah tangga kita. Artinya kita telah membuat syaitan marah dan dongkol. Demikianlah, jangan sampai kita membuat syaitan tertawa, ya, senang dan bangga karena mampu menggoda kita, akhirnya merusak rumah tangga kita. Demikian juga tidak boleh ada rasa aman dalam diri kita. Ya, mungkin kita jadi ustadz, kita merasa jadi dai, jadi ulama, ya, atau mungkin orang yang soleh, ya. Kemudian kita merasa nyaman, aman godaan setan yang terkutuk, merasa bahwa dia tidak mungkin akan terbawa oleh godaan syaitan, sehingga lalai dan kemudian lupa dengan perlindungan diri ini. Ya, akhirnya kehancuran pun kita dapatkan dan temui. Oleh karena itu, kaum muslimin pemerhati Roja TV dan dimanapun berada, alhamdulillah Allah telah beri kepada kita cara untuk berlindung dari godaan setan yang terkutuk ini. Oleh karena itu, setiap kita harus berusaha mengerti dan ingat terus bahwa kita sedang dibidik oleh setan di rumah tangga kita. Mereka ingin kita semua hancur, rumah tangga kita hancur, kita juga berantakan, karena itu adalah sebuah kebanggaan atau sebuah proyek mega proyek yang mereka sedang wujudkan ya manusia. Mereka bangga bila berhasil memisahkan antara pasangan suami istri tersebut. Karena itu kita lawan syaitan dengan kita sabar melihat kekurangan di rumah kita, sabar dalam sengketa, pertikaian, pertengkaran di rumah kita. Semoga ini menjadi peringatan pada kita semua untuk hati-hati dalam mengambil keputusan, khususnya tentang perceraian. Oleh karena itu, mari kita jaga diri kita, rumah tangga kita dengan zikir-zikir yang telah Nabi ajarkan kepada kita semuanya. Masuk rumah, kemudian dalam rumah, makan, minum, semuanya harus disertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita semua dari godaan syaitan yang terkutuk ini. Wabillahi taufiq. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taib, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, terima kasih atas kesediaan Ustadz untuk meluangkan waktu menyampaikan bimbingan dari
program Fikul Usrah ini dari pembahasan awas godaan syaitan. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu dan kita diberkahi di pertemuan ini sehingga mendapatkan taufik serta hidayah agar bisa mengamalkan ilmu itu terdalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan, silahkan baik itu via telepon maupun pesan singkat, Anda bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 mulai sekarang. Kami akan berikan kesempatan. Pertanyaan pertama kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz Afan, izin bertanya. Bolehkah menerima lamaran orang yang tidak sholat, tapi kata orang tuanya dia akan sholat setelah menikah? Atau ada orang yang sholat tapi tidak semanhaj? Syukran jazakallahu khairan. Silahkan. Alhamdulillah, kita perlu paham bersama bahwa pernikahan ini bukan hanya sekedar 1-2 hari, bulan 2 bulan, tahun 2 tahun. Artinya akan berlanjut kepada kehidupan yang akan datang. Maksud saya bahwa pernikahan ini adalah sebuah perjanjian yang sangat, kata Allah, mitsaqan ghalidha. Tentunya kita berhati-hati. Kita berhati-hati dalam memilih pasangan kita, baik laki-laki maupun perempuan. Dan Nabi kita Muhammad SAW memberi kepada kita sebuah penjelasan cukup sederhana dan cukup jelas. Kata Nabi kepada para wali, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Bila ada orang yang datang kepada kamu, wahai para wali, ya, yang kamu ridhoi akhlaknya, agamanya, akhlaknya, maka nikahkanlah. Menunjukkan bahwa seorang mukminah pun ketika ia mau menerima lamaran orang lain harus menilai kepada prinsip tadi, agama dan akhlaknya. Maka jangan kemudian kita merasa minder, merasa tidak punya percaya diri, bahwasanya Allah akan beri kepada kita yang terbaik yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga akhirnya menerima orang yang berjanji, ya. Dan tidak mesti, ya, yang berjanji itu menepati. Itu masalahnya, ya. Karena manusia itu selain Allah Subhanahu wa taala, ya, itu janjinya bisa tidak terjadi. Dan biasanya manusia bila dia punya kemauan, punya tujuan yang ingin dicapai, ia kadang membuat dengan cara segala cara dijalani untuk mendapatkan. Dan setelahnya, ya, bisa jadi ia tinggalkan. Maka seyogyanya kita semua ketika menerima pasangan hidup kita adalah pasangan yang agama baik dan akhlak yang mulia. Karena dengan adanya akhlak yang baik, agama yang baik ini, maka secara sunnatullahnya akan memberikan kepada sang wanita kebaikan. Kalau ia senang bersatu, maka akan dapatkan perlakuan yang baik sesuai dengan syariat Islam. Dan bila ada perceraian pun akan bercerai dengan baik juga. Dan ini yang terbaik. Sehingga apalagi zaman sekarang ini di mana orang yang dilihat agamanya baik, ya, akhlaknya baik, itu bisa hancur di perjalanan karena godaan setan, ya. Sehingga agamanya bagus, masya Allah, ya, punya gelar, ya, kemudian akhlaknya bagus, dan ternyata bermasalah dalam perjalanannya, ya. Ini semua menunjukkan bahwa yang sudah baik agamanya aja ada resiko, maka yang tidak baik agamanya lebih besar resikonya.
Maka saya tidak rekomendasikan hal ini. Ya. Kalau memang ia benar mau sesuatu, perbaiki sesuatunya, baru kemudian melamar dan terima. Ya. Bukan diterima baru mau sholat. Karena ini bukan hanya sekedar hidup 2 bulan, ini untuk selama-lamanya. Dan nanti jadi masalah ketika ia kembali tidak sholat lagi, akan muncul masalah yang besar bagi sang wanita. Oleh karena itu, dengan apapun juga, ya, kita harus berusaha untuk yang terbaik mendapatkannya. Ya, agamanya baik, akhlaknya mulia. Memang tidak kita pungkiri bahwa tidak mesti orang yang belum belajar bersama ustadz kita, ya, itu tidak baik agamanya. Maka Nabi sampaikan, ya, kepada kita kriteria yang jelas, yaitu agamanya yang baik dan akhlaknya yang mulia. Maka bila mendapatkan laki-laki yang agamanya baik dan akhlaknya mulia, ambil, terima lamarannya. Bila tidak, jangan terima. Kenapa? Ada risiko di sana nantinya. Maka bila Anda ingin mendapatkan kebaikan, maka ikutilah nasihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada nasihat yang lebih baik daripada nasihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan khawatir, ya, semua ada jodohnya, semua ada takdirnya. Maka perbaikilah diri Anda, jadilah wanita yang solehat, yang banyak taat sama Allah, yang taat sama Rasulnya, yang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap langkah dan hidupnya, sehingga Anda akan jadi wanita yang solehat dan Allah akan berikan Anda suami yang solehah insyaallah ta'ala. At-tayyibun lit-tayyibat wat-tayyibat lit-tayyibin. Demikianlah ya, Allah berikan hal ini sebagai bentuk daripada kemuliaan orang-orang yang baik. Maka jangan khawatir, ya. Jangan terima yang belum jelas baiknya. Anda wanita berisiko, ya. Karena begitu Anda menikah, ya, bercerai, sudah berubah statusnya menjadi janda. Laki tidak demikian. Laki-laki nggak ada hal seperti itu. Hanya ungkapan duda saja dan dia bisa, ya, nggak tampak sebagai seorang pun. Oleh karena itu status Anda berubah. Itu juga hal yang cukup berat untuk hidup Anda di kemudian hari. Maka jangan menikah lagi dengan orang yang baik agamanya dan akhlaknya mulia. Wallahu alam bissawab. Nah Ustadz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Berikutnya kami akan bacakan pertanyaan yang telah masuk dari Dimas di Jakarta. Ustadz minta nasihatnya agar semangat konsisten di dalam mempelajari agama, khususnya dalam menghafal Al-Quran. Kadang lembek, tidak bersemangat, tapi kadang giat sekali, penuh dengan semangat. Silahkan Ustaz. Untuk kita istiqomah atau konsisten dalam sebuah amal ibadah, memang dibutuhkan adanya doa. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan untuk itu. Nabi sering mengucapkan, ya musarrifal sarif qulubna ila ta'atik. Artinya bahwa kita mohon sama Allah untuk memalingkan hati kita agar terus taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kalau kita melihat kepada amalan para sahabat dan yang lain-lainnya, mereka sangat-sangat memperhatikan hal ini. Al-Quran mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana innaka antal wahhab. Artinya, di samping kita minta hidayah Allah, kita juga berlindung daripada penyimpangan hati kita, ya, dan kita yakin bahwa Allah lah yang akan memberikan itu kepada kita
semuanya. Artinya yang mampu memberi kita hidayah untuk istiqomah dalam sebuah amalan soleh hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila Anda menghafal Quran, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa ini tentunya harus ada di sana kelengkapannya, yaitu kita menjalankan sebab-sebab yang ada. Kita tidak pungkiri bahwa kita itu imannya naik turun. Jika iman sedang naik, kita semangat membaca Al-Quran. Jika turun, kita lalai membaca Al-Quran. Maka ketika Anda sedang dalam taat atau dalam keadaan iman yang naik, semangat membaca Quran, maka maksimalkan diri itu menghafal Quran. Agar nanti ketika adanya kefuturan atau adanya iman itu turun dalam artian ada kebosanan dan lainnya, Anda bisa mengalihkannya kepada yang lebih baik dan kembali itu ke menghafal Quran kembali. Artinya manusia butuh refreshing, butuh di sana hiburan, butuh healing juga. Hingga amalan yang monoton itu akan membuat kita lelah dan bosan. Maka kita harus berusaha untuk menghafal Quran dengan cara-cara yang baik. Bisa misalnya dialihkan dari awalnya membaca Quran, mungkin dibawa kepada salat, agar nanti ketika sedang malas membaca bisa baca dalam salatnya, atau mencari teman-teman yang baik, komunitas yang baik yang nanti bisa menjaga keistiqomahan dalam menghafal Al-Quran. Butuh guru yang terus motivasi kita untuk menghafal Quran. Maka lebih mudah kita menghafal dengan guru karena akan termotivasi daripada kita menghafal sendirian. Oleh karena itu, para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan tip-tip ini agar kita semua mampu untuk istiqomah pada sebuah amalan soleh, khususnya menghafal Al-Quran. Ingat juga dengan keutamaannya. Jika kita dalam keadaan lemah, kita ingat dengan keutamaan baca Al-Quran, keutamaan menghafal Quran, agar nanti tumbuh semangat lagi menghafal Qurannya. Jadi dibutuhkan banyak hal, ya. Yang pertama doa, yang kedua lingkungan, dan teman. Yang ketiga memanfaatkan waktu ketika sedang semangat, dimaksimalkan agar ketika tidak semangat itu tidak jauh daripada standar yang ada. Yang terakhir adalah mencari guru yang baik yang mampu untuk memotivasi kita terus untuk menghafal Al-Quran. Mungkin demikian, wabillahi taufik. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah diberikan. Semoga menjadi kunci-kunci yang bermanfaat bagi Anda yang menginginkan nasihat tersebut untuk kembali mendapatkan semangat di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Dan bagi kita yang menyimak pada kesempatan kali ini, berikutnya kami bacakan dari hamba Allah di Tangerang yang bertanya, Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang selalu melakukan KDRT ketika kita berselisih paham atau ada masalah, tidak peduli dengan kondisi istri walaupun saat ini istri baru melahirkan sesar, tetap melakukan KDRT? Silakan Ustaz. Sikap sang istri ketika mendapatkan suami seperti ini ada dua sikap, ya. Yang pertama bersabar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah untuk suaminya. Artinya bahwa dia bersabar di sini akan dapatkan keutamaan sebagai bentuk ujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Anda. Dan ini bagus juga. Bagus juga
Tapi jangan sampai membuat Anda kemudian termotoroti. Artinya menjadi rusak. Menjadi rusak misalnya luka-luka, kemudian membuat Anda terancam kesehatan dan jiwa Anda. Karena kita dikatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kita tidak boleh bertahan pada sesuatu yang membuat kita binasa ataupun rusak. Bila KDRT-nya tidak sampai merusak, dalam artian memukulnya juga sampai terlalu keras atau juga tidak sampai melukai tubuh kita, maka bersabar adalah baik. Sampai merubah sifat keras itu menjadi kebaikan bagi saudari. Namun bila sampai KDRT-nya itu merusak, maka sebaiknya Anda minta cerai. Karena Islam punya kaidah la dharar wala dirar. Bila sampai merusak, maka Anda sebaiknya mengajukan khulu ke pengadilan atas KDRT yang ada tersebut. Kenapa demikian? Karena kerusakan itu harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Tidak boleh Anda bertahan, kemudian Anda tarantinya. Anda akan dapatkan misalnya kerusakan pada wajah, kerusakan pada tubuh. Yang ini sangat-sangat dijaga dalam Islam. Apalagi sampai perhubungan nyawa. Maka bila sampai demikian keadaannya KDRT, maka sebaiknya Anda minta cerai ke pengadilan atas sikap suami tersebut. Wabillahi taufik. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan untuk ibu dan Allah angkat penderitaannya dan dimudahkan untuk menyelesaikan segala urusannya. Dan juga kita di kesempatan pagi hari ini berikan kebaikan dengan menyimak bimbingan dan pelajaran disampaikan oleh Ustadz. Selanjutnya kami akan membacakan pertanyaan dari Ahmad di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, paman kami memiliki anak angkat laki-laki. Sekarang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Akan tetapi hingga kini anak tersebut tidak diberitahu oleh paman bahwa dia adalah hanya anak angkat. Saat pernikahan anaknya tersebut namanya dinisbatkan sebagai anak paman. Pertanyaannya, hukum syar'i tentang anak angkat tersebut bagaimana dan konsekuensi yang timbul dengan status anak tersebut. Berdosakah kami yang tahu persis dengan status anak tersebut dan tidak menyampaikan, tidak menasihati paman karena kami takut atau tidak enak atau segan. Bagaimana jika nanti paman meninggal? Hukumnya Ustaz, silakan. Ya. Atau menisbatkan anak kepada dirinya yang bukan anaknya terlarang dalam Islam. Dalam surat Al-Ahzab, ditegur langsung ketika Nabi menjadikan Zaid ibn Harithah menjadi Zaid bin Muhammad. Menunjukkan bahwasanya tidak layak seorang muslim mempertahankan sesuatu yang menyisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi yang mengetahuinya, hendaknya menasihati sang paman dan sampaikan bahwa Islam tidak demikian. Islam mengatur semuanya karena ada banyak konsekuensi. Di antaranya hak waris, hak kewajiban nafkah, dan lain-lainnya. Walaupun mungkin sang paman sangat mencintai anak-anaknya tersebut. Namun Islam dan kebenaran adalah segala-galanya. Maka sampaikan pada paman tentang hal tersebut. Dan juga kalau perlu diinformasikan pada sang anak bahwa Anda bukan anak kandungnya paman tersebut. Agar kemudian dia menyadari hal itu.
dan bisa bersikap benar dalam hal ini. Karena bukan hanya sekedar dosa, ya, tapi juga banyak konsekuensi yang akan muncul di sana. Sehingga ketika misalnya meninggal dunia, maka muncul nanti perselisihan dalam warisan. Karena anak angkat ini tidak punya hak waris. Walaupun mungkin secara didaftarkan secara resmi kepada negara sebagai anaknya, maka secara negara mungkin akan dapatkan warisan. Tapi secara Islam tidak. Sehingga anak itu tidak dapatkan warisan pada sang bapak angkatnya tersebut. Karena tidak ada hubungan keluargaan ataupun pernikahan ataupun persusuan. Maka sebagai seorang yang muslim yang mengerti hukum Islam, wajib untuk memberitahu sang paman apa saja yang jadi konsekuensi yang ada, itu hukum tidak dalam Islam, ya, dan tetap menjadi saudara dalam Islam. Artinya anak angkat itu bukan orang lain, tapi saudara dalam Islam. Wa ikhwanukum fiddin. Sehingga tetap hubungannya dijaga. Ya. Berikut juga konsekuensinya adalah istrinya sang anak angkat ini. Dia bukan mahram bagi paman itu. Sehingga tidak boleh bersalaman, tidak boleh berdua-duaan, ya, dengan istrinya sang anak angkat tersebut. Jadi banyak hal nanti yang berhubungan dengan apa? Dengan konsekuensi daripada tidak jelasnya status anak tersebut, sehingga akhirnya membuat banyak permasalahan di kemudian hari. Maka demi untuk keselamatan bersama, maka wajib diberitahu sebelum terjadi hal-hal yang baik ke depannya. Tidak masalah. Mungkin teman marah, tidak masalah. Tapi kebenaran itu sudah sampai kepada mereka. Jangan sampai Anda mendukung, ya, paman Anda itu berbuat salah. Ya. Demikianlah Islam, aturan yang cukup jelas bahwasanya anak angkat itu bukanlah anak. Dan pahala memelihara anak besar. Nah, kenapa? Karena ia memberi makan orang sehingga bisa hidup, mendidiknya sehingga jadi baik. Itu semua berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kerugian sama sekali orang memelihara anak orang lain, ya, sampai mungkin mandiri dalam hidupnya. Namun tetap tidak boleh. Itu semua membuat kita melanggar aturan syariat, ya, sehingga kita akhirnya menisbatkan anak itu kepada nasab kita dan menganggap sebagai anak kandung sendiri, yang nanti punya konsekuensi pada banyak hal. Perwalian kalau dia perempuan, ya, dan juga warisan bila hidup setelah paman itu meninggal dunia. Wallahu alam bissawab. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut ini kami akan berikan kesempatan, silahkan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk. Silahkan di 0218236543. Halo? Halo? Halo. Iya. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam barakallahu fikum Ustaz. Wafik barakallah. Iya, Pak. Dengan Pak Master di Depok. Silakan Pak Mardar. Ustaz, mohon maaf, afwan Ustaz. Tadi sebelumnya ada tentang anak angkat Ustaz. Iya. Itu kalau berkenaan dengan warisan, karena kita saudaranya itu untuk memberitahu agak sungkan Ustaz. Jadi nanti salah paham. Jadi kalau untuk menghindarin warisan nantinya, karena anak angkat kan tidak dapat bagian.
Jadi kita berikan solusi supaya memberikan ibah, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Ibah tentang kepada anaknya ini, jadi menghindarin dari warisan nanti setelah. Enggak, tapi ya tetap harus dikasih tahu Pak bahwasanya dia bukan anaknya. Ya, Seperti itu, jangan sungkan. Tadi sudah dinasihati sama Ustadz. demikian. Iya, Demikian, silakan Ustaz, Ustadz. ya, mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, iya, iya. Ada hal yang kita perlu perhatikan. Pertama adalah bahwa jangan kita sungkan kemudian bermasalah. Sampaikan saja bahwasanya Anda punya orang tua yang sampai hari ini saya nggak tahu misalnya, atau diketahui maka diberitahukan orang tuanya di mana berada. Sampaikan bahwasanya itu tidak berarti ikatan hubungan kita putus karena dia tahu bahwasanya bapak itu bukan bapak kandungnya. Itu perlu pada mereka. Bahwa selama ini tetap jadi keluarganya dalam artian saudara seislam, saudara seiman, sehingga tidak masalah. Jadi jangan sungkan, karena memang dengan sebab sungkan banyak hal yang bermasalah. Yang kedua, kalau memang kemudian ingin memberikan kepada dia hadiah atau hibah, diboleh saja. Karena hibah itu hak. Orang yang hidup memberikan hibah kepada siapapun juga. Itu hibah. Dan adanya sebelum wafatnya sang bapak terangkat tersebut. Bila wafat, misalnya dikasihkan hibah bentuknya, nanti setelah saya meninggal, maka hibahkan ini kepada si fulan. Maka dia bukan hibah, namanya wasiat. Dan wasiat juga dibolehkan. Tapi dengan syarat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta waris yang ada. Dan saya khawatir banyak kejadian orang tua ini ketika menghibahkan kepada anak-anaknya itu banyak yang memberikan madharat kepada anak kandungnya atau ahli warisnya, sehingga memberikan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga nanti ahli warisnya malah tidak dapatkan warisan yang selayaknya. Misalnya tanahnya dihibahkan kepada angkatnya. Karena kadang-kadang seorang itu lebih cinta kepada anak angkatnya daripada kepada kerabatnya yang menjadi ahli warisnya. Ini terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena kadang mencintainya. Cinta itu kadang-kadang merusak tatanan rumah tangga dengan tidak dirasakan oleh dia. Karena dia secara otomatis punya ahli waris. Kalau nggak punya anak, dia punya saudari, punya saudara, yang juga hak atas warisannya. Sehingga jangan sampai kecintaan kepada anak angkat tersebut melalaikan kita akan hak ahli waris kita semua. Ini yang perlu diperingatkan oleh kita semua ketika memberi hibah kepada anak angkat yang bukan ahli waris tersebut. Maka sebaiknya, wallahu a'lam bishawab, bila harus membuat anak atau tidak punya anak, ambillah dari ahli warisnya, ponakannya, atau sejenisnya, yang itu masih ada ahli waris walaupun mahjub dengan yang lain nantinya, sehingga memelihara keluarga dekat itu akan memberikan kebaikan banyak. Misalnya kita gak punya anak, kemudian kita pengen punya anak, ambillah keluarga dekat untuk dipelihara, dibantu untuk hidup sampai hidup bersamanya. Syukur kalau masih mahram, sehingga nanti akan terus bersamanya sebagai mahramnya, walaupun dia bukan anak kandungnya. Bahkan kalau perempuan ponakan suaminya, kalau laki-laki ponakan istrinya misalnya.
Ya, itu jadi solusi kalau kita memiliki anak sama sekali di rumah. Tapi dengan sebuah konsekuensi tetap menyampaikan bahwa Anda bukan anak kandung saya dan Anda punya bapak asli dan fulan. Jadi hanya melihara anak untuk supaya di rumah tidak sepi, ya, karena memang Allah takdirkan tidak punya anak misalnya. Usahakan semua pun hibah atau yang lainnya jangan sampai memberikan madarat kepada ahli waris yang ada. Wallah bisawab. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa? Di mana? Mohon maaf. Ibu Erna di Kisaran. Silahkan pertanyaannya, Ibu. Ibu Erna di Kisaran. Bagaimana Ustadz? Saya ini mulai bertangga, saya selalu disakitin. Tapi saya selalu sabar Ustadz. Dan selalu saya ini dijolimin. Dan saya selalu dihina, dicaci, dan saya dibilang operasi durhaka Ustadz. Dan saya dibilang mereka suka menghancurkan rumah tangga, supaya mereka ini mau memisahkan rumah tangga. Apa hukumnya itu Ustadz? Memisahkan rumah tangga. Maksudnya ini yang dimasukkan, misalkan rumah tangga itu keluarganya laki-laki atau gimana, Ibu? Mohon maaf. Sudah terputus. Laki-laki Ustadz. Oh, keluarga dari laki-laki. Iya. Ya, tidak suka dengan Ibu itu ya? Iya Ustadz. Iya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Silakan, Ustaz. Yang pertama, Pak Ibu, kita harus syukuri bahwa suami Ibu baik sama Ibu. Ya, itu sebuah nikmat yang Allah beri kepada Ibu. Punya suami yang baik, masih pertahankan Ibu, walaupun keluarganya itu tidak menyukai Ibu. Sehingga wajib disyukuri. Dan ini akan membuat Ibu sabar menghadapi kondisi yang seperti ini. Nah, kalau ada keluarga laki-laki, mertua, ataupun juga ipar, ataupun juga kerabat-kerabatnya tidak suka sama Ibu, maka Ibu kita hancurkan untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Membalas keburukan dengan doa kebaikan minimal. Islam itu luar biasa. Ya. Orang berbuat buruk dengan dia doakan hidayah dan taufik kepada orang yang jahat pada dia tersebut. Nabi kita Muhammad sebagai contoh, sallallahu alaihi wasallam, ketika dilempari cemooh oleh orang-orang Taif, malah mendoakan hidayah kepada mereka. Ya, berharap akan muncul dari mereka ini orang yang membela Islam. Maka doakan saja sama Ibu mereka dapat hidayah untuk menjadi orang yang soleh dan soleh yang nanti bisa mencintai Ibu dengan tulus. Atau berbaik dengan mereka. Saya yakin ya, kalau batu saja ditetesi air setiap hari akan bolong, maka manusia pun insya Allah akan luluh bila kita itu selalu berakhlak mulia membantu mereka ya, dengan kemampuan yang kita miliki. Artinya mendakwai keluarga suami bahwasanya yang mereka benci itu sebetulnya adalah orang yang luar biasa salehahnya. Orang yang luar biasa bermanfaat bagi mereka. Umumnya orang Indonesia itu bila diberi dia akan mengerti. Ya. Kalau kita itu pelit tambah benci. Ya. Maka bukan halangan bila Ibu tetap
bersikap baik, ya, dan terus membantu mereka ketika sulit, ya, yang itu insya Allah akan merubah opini ataupun kebencian yang mereka miliki tersebut. Ya. Kalau kemudian masih juga tidak bisa, bersabarlah, bahwa Anda telah mendapatkan pahala berlimpah tanpa beramal soleh. Artinya semakin mereka itu mencela kita tanpa kebenaran, ya, kemudian membenci tanpa dasar, maka kita yang terus nyambung, ya, tidak mutus, itu dapatkan pahala dari semuanya. Sehingga ibu dapatkan pahala berlimpah tanpa harus beramal soleh. Karena semakin dolimi, semakin pahala didapatkan. Dan doanya semakin mustajab. Nah, kenapa ada yang mengatakan ittaqi da'watul mazlum. Ya, hati-hati dari doanya orang yang dizalimi. Kenapa? Karena fa inna laisa bainahu wa bainallah hijab. Tidak ada doa orang yang mazlum ini dengan Allah hijab. Allah akan kabulkan, Allah ijabahi doanya orang yang terzalimi ini. Dan ibu terzalimi dalam hal ini, ya, maka ibu dapatkan itu semuanya. Banyak berdoa. Doakan suami jadi yang baik pada ibu. Doakan ibu jadi wanita yang ahli surga dan lain sebagainya. Ya. Itu adalah media cukup indah untuk kita manfaatkan dalam hal ini. Kemudian mengajak suami untuk memperbaiki hubungan tersebut. Saya yakin bila ibu usaha untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada kebaikan, bantu mereka untuk hidup dengan lebih baik, insya Allah berubah. Mereka melihat ibu adalah sosok orang yang baik, yang memang bermanfaat bagi mereka. Kalau ada di sana latar belakang tidak baik, ya, maka harus dirubah sehingga itu bukan jadi penghalang mereka untuk mengubah sikap pada ibu. Ya, karena kita nggak tahu apakah sebelum pernikahan ibu ada masalah dengan suami atau sang suami ketika menikah mungkin tanpa izin daripada kerabat suami tersebut, sehingga muncul kebencian, muncul masalah. Tapi saya yakin bila ibu bermuamalah dengan baik, ibu sabari, ya, ibu balas kebaikan dengan ada kebaikan, insya Allah Allah akan merubah itu semua jadi lebih baik lagi. Maka lebih baik kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita terus beramal soleh setiap saat. Maka tidak ada sesuatu yang tidak bisa Allah rubah. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak mudah bagi Allah untuk memperbaikinya. Maka saya berharap pada ibu, ya, untuk bersabar dan terus perbaiki hubungan, ya, bantu mereka. Mungkin akan muncul kedongkolan ataupun kebencian dan keengganan untuk membantu, singkirkan. Jangan sampai setan malah menunggangi untuk merusak hubungan ini semuanya. Ya, perbaiki hubungan baik-baik. Mereka secara hukum salah. Karena membenci yang gak layak dibenci adalah kezaliman. Ya, mencaci maki, mencela, ya, bukan akhlak yang mulia. Sehingga mereka itu berbuat dosa, ya, berbuat dosa sama ibu, ya, dan ini tidak boleh ada. Tapi kita sebagai seorang muslim dan muslimah tidak mau, ya, membuat saudara kita itu terus berbuat dosa. Maka dakwahi, ajak mereka untuk mengerti bahwa apa yang mereka katakan adalah perbuatan yang salah dan yang benar adalah saling menyayangi, saling mengasihi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami akan beralih ke pesan singkat yang telah masuk dari Ummu Akmar yang bertanya, Alhamdulillah Ustadz, saya hijrah sekitar 9 bulan yang lalu. Namun yang menjadi kekhawatiran karena suami belum mau ikut untuk mempelajari
akidah ini atau mengikuti manhaj salaf ini, awal-awal beliau melarang saya untuk mengikuti pengajian tersebut. Alhamdulillah sekarang beliau tidak melarang. Saya jika ikut kajian bersama anak-anak diperbolehkan. Yang saya mau tanyakan, kira-kira mungkin nggak ya Ustadz, suami ikut untuk kajian sunnah ini? Kadang saya ragu sampai kapan kita akan sejalan. Kadang hari tenang mudah-mudahan bisa ikut sunnah, tapi sampai kapan dalam hati kadang timbul pertanyaan seperti itu. Silahkan Ustadz. Ya. Alhamdulillah, harusnya kita syukuri yang ada. Artinya Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau antum syukuri yang ada, akan tambah. Kita lihat dari awal, ibu ngaji dibolehkan. Kemudian anak ibu ngaji dibolehkan. Tinggal suami yang belum tersentuh untuk ikut belajar. Itu berarti bahwa nikmat yang ada sudah bertambah. Maka kita syukuri lagi. Ya. Cara yang pertama, kita husnudzon kepada Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahwa Allah itu memiliki hikmah. Ya, tidak mensegerakan suami ibu untuk ikut pengaji. Mungkin sebagai ujian pada ibu, apakah ibu itu mensyukur nikmat yang ada ini dengan baik? Artinya mengamalkan Islam dan etiknya kepada sang suami, ya, sehingga lebih sempurna dalam menjalankan kewajiban pada sang suami. Atau ibu belum mampu mensyukurinya, atau juga ujian kesabaran pada ibu, ya, untuk tidak memandang, ya, bahwasanya itu sebuah bencana, tapi itu sebuah ujian, ya, untuk membuat ibu lebih banyak pahalanya dengan mendakwah suami agar suami mau kemudian satu frekuensi dengan ibu, ya, dalam memahami agama ini. Sehingga harus husnudzon dulu. Ada waktunya Allah akan mampu memberikan hidayah kepada suami. Yang kedua, ya, memohon kepada Allah hidayah tersebut. Dan meminta kepada sang suami atau mengajak sang suami untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ya, minta suami untuk menjaga sholatnya, ajak bareng untuk membaca Quran bersama misalnya, atau apa saja yang nanti, ya, membuat suami mau menyentuh, ya, agama sebagai sebuah kebutuhan sehari-hari bagi dirinya. Artinya, kalau belum mau ke majelis taklim, tapi mau belajar Islam dengan cara yang lain, kenapa tidak? Jangan kita punya prinsip, kalau tidak ngaji bareng di majelis taklim berarti itu sebuah kekurangan yang hebat, bukan? Ya. Yang penting bagaimana sang suami nanti memahami Islam dengan benar. Bisa jadi sang suami mungkin segan untuk ngaji bersama ibu bareng-bareng ke pengajian. Mungkin dia belajar dengan cara yang lainnya. Maka perlu pendekatan yang baik. Buktikan bahwa ibu yang sudah belajar di majelis taklim itu adalah orang yang luar biasa menunaikan hak-hak suaminya. Agar suami pun akhirnya berpikir, ya, untuk mengerti dan mau tahu apa yang ibu pelajari dalam majelis taklim tersebut. Dan akhirnya mau berangkat. Atau ada syubhat di sana. Sebagian orang tidak mau ke majelis taklim karena khawatir dia masih banyak dosanya.
dia belum soleh, belum banyak ibadahnya, taat sama Allah, sehingga merasa bahwa ia ketika ke majlis taklim itu seperti berjumpa dengan sebuah komunitas yang soleh dan dia jauh dari kesolehan, sehingga nggak pede, tidak punya percaya diri, tidak punya keberanian untuk bercampur dengan teman-teman yang sudah belajar di majlis taklim tersebut. Sehingga akhirnya ia tidak mengaji di majlis taklim, tidak mengantar istrinya, tidak mengantar anaknya, lantaran tadi merasa belum pantas untuk hadir di majlis taklim tersebut. Maka tentunya butuh adanya sebuah komunikasi. Kalau sang istri tidak mampu menampilkan jawaban atas syubhat tersebut, mungkin bisa menggunakan orang ketiga, ya, kenalkan dengan orang-orang yang sudah belajar, ya, dengan silaturahmi, ya, kunjungan atau yang lainnya, sehingga akan memberikan sebuah motivasi pada sang suami untuk ikut belajar, ya. Tidak ngajinya sang suami bersama istri itu bisa jadi ada sebuah syubhat, sebuah alasan yang memang menghantui dia, yang itu bisa dikikis dengan cara tadi, mungkin ngajak orang untuk menasihatinya atau untuk dialog, atau pemahaman bahwa bukan halangan orang untuk datang belajar, mendengarkan dan tidak mengamalkannya. Karena banyak sekali ya alasan orang nggak mau ke majlis taklim, itu banyak sekali. Maka kita harus tahu, berbicara sang suami, ajak untuk bisa mengerti suami itu punya sesuatu yang harusnya dihilangkan agar bisa berangkat dengan ibu ke pengajian. Saya paham ada sebuah kebahagiaan bila sang istri itu diantar suami pengajian. Tapi jangan sampai ya itu menjadikan ibu putus asa, ragu-ragu kapan istri suami saya akan baik dan lain sebagainya. Ya, itu gak baik. Tetap berkhusnuzon. Jangan sampai ada suul. Ya, mungkin hanya tinggal timing saja. Karena ia telah membolehkan ibu, bolehkan anaknya, mungkin tinggal timing aja. Di sana ada hal-hal yang kayaknya tampaknya itu menghalang ia untuk ikut bersama ibu ke pengajian. Coba cari, ya, dianalisa, cari sebabnya, dan baru kemudian diselesaikan dengan cara yang baik agar kemudian sang suami bisa mengerti bahwa ia akan memberikan kebahagiaan kepada istri dan anak-anaknya ketika berangkat taklim bareng-bareng, ya, bapaknya, ibunya, anaknya sama-sama duduk di majlis taklim. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihatnya yang telah disampaikan untuk ibu yang bertanya khususnya. Semoga dimudahkan urusannya di dalam belajar agama ini dan keluarganya diberikan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami akan bacakan kembali dari pesan singkat Ummu Abdillah di Surabaya. Izin bertanya, Ustadz, ahsanallahu ilaikum. Ana seorang guru mengaji. Bagaimana Ustadz menghadapi remaja yang dia pandai dan punya privilege, yaitu orang tuanya kepala sekolah di sekolahnya, sehingga beberapa kali dia bersikap ingin menang sendiri. Jazakallahu khairan, silakan. Ini masalah yang menyangkut psikologis orang. Maka kita sebagai seorang guru ngaji, ya, kalau ingin anak itu kemudian mau tunduk, ya, itu ya harus dia sadar bahwa yang membutuhkan. Artinya dengan semua kehebatan yang dimiliki dia, mau anak kepala sekolah, anak presiden, anak jenderal,
dan lain sebagainya, bila sudah tumbuh pada jiwanya itu rasa Tuhan, rasa butuh kepada sesuatu, maka ia mau untuk mengalah. Demikianlah manusia. Secara umum itu akan semangat, akan tunduk dengan aturan ketika ia membutuhkan. Yang kebutuhan itu tidak mungkin ada tanpa patuh, tanpa tunduk dengan apa yang ada. Maka kita sebagai seorang guru ngaji misalnya, ya harusnya bisa memotivasi anak-anak tersebut. Ya, bahwasanya kebutuhan mereka kepada belajar agama, kepada belajar Al-Quran itu, ya, itu kebutuhan asasi. Ya, adalah bentuk investasi ia untuk kehidupan dia yang akan datang. Sama ketika seorang itu ingin belajar apa saja, kalau ia bisa memahami dan mengerti, itu adalah bentuk investasinya ia untuk meraih sebuah aset penting dalam hidupnya, maka jangan semangat. Para salaf dulu banyak yang anak raja, banyak yang CEO, anak gubernur, ya, anak petinggi-petinggi, ya, itu belajar kepada para ulama, duduk di depan ulama, dan tidak tampak sebagai orang yang merasa punya kedudukan tinggi di sana. Bagaimana dulu Umar bin Abdul Aziz, yang seorang khalifah, sebelumnya anaknya gubernur. Ya, bapaknya itu Abdul Aziz ini adalah dulu gubernur. Ya. Itu belajar dengan para ulama rahimahullah ta'ala. Tunduk, patuh, sampai Allah ia menjadi seorang khalifah. Karena dia merasa butuh dengan ilmu tersebut. Nah, ketika seorang menganggap bahwa ngaji itulah investasi, ya, untuk meraih sebuah aset yang strategis dalam hidupnya, maka jangan semangat. Tidak akan belajar sungguh-sungguh. Ya. Kenapa? Karena dengan ia bisa baca Quran, maka ia akan punya kemampuan membaca Quran. Nah, kemampuan ini akan membuat ia mulia. Jadi imam di masjid misalnya, ya, salatnya bisa sah, terima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang lain-lainnya. Ketika memahami itu semuanya, orang akan berusaha untuk meraihnya, untuk belajar. Tapi kalau ia merasakan itu benar atau enggak ada manfaatnya, enggak mau. Contohnya saat orang mengatakan, ngapain sholat? Memang kalau sholat akan bahkan kaya. Memang kalau nggak sholat nggak kaya. Itu katanya enggak memahami bahwa as-sholatu itu aset, ya, strategis untuk kebahagiaan dia dunia akhirat. Sehingga orang mencari sholat yang khusyuk itu sulit. Dan bahagia bila mampu khusyuk dalam sholatnya. Kebahagiaannya luar biasa. Ketika ia tahu akan dapat bahagiaan di sana, maka ia akan berusaha untuk mencari, belajar agar menjadi orang yang sholatnya khusyuk. Nah, kalau kita nggak mampu untuk memotivasi anak-anak tersebut, ya, agar ia kemudian menganggap sebagai sebuah investasi, mengaji itu investasi, ya, nanam modal untuk dapatkan sesuatu, maka sulit untuk mengarahkan mereka lebih dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, dan kami akan coba bacakan kembali pertanyaan dari saudari kita yang bertanya, dari Mamah Melin yang bertanya, gimana caranya agar bisa mengajak suami untuk mengerjakan sholat wajib
selama ini suami saya jarang sekali mengerjakan sholat wajib, sholat Jumat pun itu dikerjakan kadang-kadang. Apakah kewajiban saya sudah gugur apabila saya mengajaknya sholat lalu dia tidak mau melaksanakannya? Ustadz, silahkan. Ya, Pertanyaannya kami coba ulangi kembali dari Mamah Mailin yang bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa mengajak suami untuk mau mengerjakan sholat wajib? Selama ini suami saya sangat jarang sekali melaksanakan sholat wajib. Sholat Jumat pun dikerjakan kadang-kadang saja. Apakah kewajiban saya sudah gugur ketika saya sudah mengingatkan suami akan perlunya sholat wajib ini, tapi dia tidak mau melaksanakannya? Silakan Ustaz. baik. Apabila kita mendapatkan suami kita yang jarang sholat wajib, kadang-kadang Jumat pun tidak namanya dikerjakan atau jarang-jarang dikerjakan, maka kita mengambil tahapan-tahapan untuk itu. Yang pertama, kita harus tahu kondisi suami kita. Apakah mereka paham agama atau orang yang memang sejak kecilnya itu tidak ada sentuhan agamanya. Apabila sentuhan agama tidak ada, maka kita coba untuk mendakwahinya dulu. Mengajak ia untuk mengerti tentang kewajiban sholat agar tegak hujjah padanya. Nah, kalau sudah mengerti kewajiban sholat sebagai seorang muslim dan sampaikan juga kepada mereka, kepada suami, bahwa orang yang tidak sholat itu hukumnya bisa dianggap tidak muslim. Artinya orang yang punya rumah bila kehilangan tiangnya akan ambruk rumah tersebut. Dipahamkan itu baik, bahwasanya sholat itu bukan sekedar hanya ibadah, ya, berdiri, ruku, sujud, ya, saja, tapi merupakan sebuah amal ibadah yang menjadi tiangnya agama, yang ia itu menjadi bagian yang sangat besar dalam Islam. Maka bila ia sadar dan mau sholat, alhamdulillah, wabihi wa ni'mat. Kalau tidak juga, maka diproseslah, ya, dengan cara menyampaikan pada dia bahaya-bahaya orang yang enggak sholat. Kalau kemudian juga tidak juga tersentuh oleh itu semuanya, maka la haula wala quwwata illa billah, bahwa seorang istri sudah mencoba maksimal untuk itu, ya, dan bila juga sudah didakwai seperti itu dengan yang baik, maka kita sampaikan lebih baik, ya, lebih baik ibu berpisah dengan bapak yang tidak tersebut karena minimal fasik. Tapi kalau dia juga nggak mau sholat sama sekali, setelah disampaikan semuanya itu, dikhawatirkan, ya, agamanya hilang, ya, dikhawatirkan agamanya bisa hilang karena asal adalah tiang agama, ya, yang bila tiangnya hilang maka rumahnya pun ambruk. Maka kita, ibu, ya, usahakan bapak untuk memahami semuanya dan ajak ia untuk sholat walaupun tidak berjamaah di masjid dulu. Yang penting bisa lima waktu sama ibu di rumah atau sendirian di rumah, ya, sampai nanti bertahap untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Jadi dakwah yang baik kepada sang bapak, baru kemudian setelah itu tidak ada juga perbaikan,
ya qadarullah ma syaa fa'al, maka lebih baik ya berpisah karena Allah Subhanahu wa taala ya tidak menginginkan orang yang baik bersama orang yang tidak baik. Islam memandang orang yang tidak saudara yang baik. Kalau nggak mau sama sekali sholatnya, ya, maka ia sama kayak orang yang nggak menganggap kewajiban itu ada. Maka dikhawatirkan akan keluar dari Islam, dan bila sampai pada posisi murtad, maka ibu berpisah dengan terpaksa dari suami tersebut. Jadi kita lihat tahap-tahapan ini supaya kita bisa mengerti sampai di mana ya batas sang bapak itu tahan untuk tidak sholatnya. Mungkin demikian dari saya, billahi taufik. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Dan sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhal ya Ustaz. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mengucapkan syukur kepada teman-teman di studio Roja dan juga studio Ukhuwah atas kerjasama yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita semua dan kita bisa meraih pahala besar atas apa yang kita usahakan di pagi yang berbahagia ini. Semoga sukses selalu, dan ucapan syukur juga kami sampaikan kepada para pemerhati Roja di mana antum berada atas segala peran aktifnya antum semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita semua untuk selalu istiqomah di atas jalan Rasulullah SAW dan sunnah-sunnahnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk bersama kami di pagi hari ini menyampaikan kembali pembahasan Fiqhul Usrah dari pembahasan bab awas godaan syaitan. Semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya, khususnya dalam rangka kita mendidik putra putri kita dan istri. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagai tujuan hidup kita, dan Allah selamatkan dunia dan akhirat kita. Terima kasih atas kesediaan antum semuanya dengan sabar menyimak dari awal hingga akhir pelajaran ini. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.